Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur dari program Nikmatnya Sedekah di tayangan perdana ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedepannya ya. Amin. Pemirsa gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu di program kesayangan kita di Malai Kalau Bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah topik, tema kita pagi hari ini tentang sesuatu yang kayaknya jauh dari Allah gitu Pak Ustadz ya. Kaulah segalanya, tema kita pagi hari ini lebih kepada pasangan yang posesif terhadap pasangannya. Nah ini kan maksudnya kalau posesif gitu berarti jauh dari Allah Pak Ustadz. Pasti. Iya kan? Iya. Silahkan tahu saja Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal Amin. alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa lihat acara Siraman Kolbu. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita adalah kaulah segalanya. Kayak lagu, tetapi ini maksudnya adalah orang-orang yang posesif. Iya. Orang-orang yang menginginkan dia itu milik saya. Dia tidak boleh begini, dia tidak boleh begitu. Intinya adalah seperti miliknya dia sendiri. Nah, disinilah kita sebagai seorang manusia harus berpikir bahwa yang kita lakukan di dunia ini memang semuanya ujian yang harus kita hadapi dengan baik. Ujian yang harus kita hadapi dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah tugas kita agar semua ujian itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, semua ujian bisa kita selesaikan dengan baik karena banyak orang yang tidak tahu bahwa umpamanya ada seorang kalau namanya posesif itu gimana ya, biasanya ke arah orang yang belum nikah biasanya ya. Atau rata-rata gitu ya, rata-rata itu seperti itu. Tapi yang nikah juga ada, tetapi kalau yang nikah itu sudah, oh silahkan boleh aja, momennya si suaminya menjaga istrinya, nggak boleh keluar, nggak ini. Nah, sebenarnya yang menurut saya itu normal-normal aja, ya kan. Nggak taunya istrinya hobinya belanja lah, normal-normal aja. Tetapi kalau yang pacaran ini saya anggap pacaran aja ya, yang ringan ya. Jadi orang ini ingin memiliki seseorang tersebut itu utuh, ya hanya untuk dia sendiri. Dan dia itu selalu di mana tempatnya dia selalu ditelepon, di ini sehingga dia tidak merasa nyaman. Nah, kenapa orang itu seperti itu? Karena memang kayaknya itu miliknya, padahal masih pacaran, belum bisa dikatakan miliknya sepenuhnya ya. Nah inilah orang-orang yang sebenarnya dia harus belajar bahwasanya ini semua yang ada di muka bumi ini milik Allah. Orang tua kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, harta-harta kita itu milik Allah. Ya, pekerjaan kita itu milik Allah karena suatu ketika pekerjaan itu kita tinggalkan, mau kita pensiun atau kita dipensiunkan, itu sebenarnya milik Allah. Jadi tidak ada yang dibanggakan. Jabatan itu milik Allah. Jadi bukan terus orang itu punya jabatan tertentu yang lumayan tinggi, kemudian dia semaunya sendiri dengan jabatan tersebut. Itu juga posesif, tapi tentang jabatan. Betul. Ya. Iya. Kemudian kalau udah jabatannya tinggi, maunya tinggi, kemudian dia mulai, oh ini milik saya nih. Kemudian dia mulai memutuskan sesuatu hal yang memang di luar nalar, sehingga menjadikan anak-anak buahnya itu kacau balau. Nah itu juga harus hati-hati. Itu posesif, itu tetap positif seperti milik saya gitu ya. Iya, merasa memiliki sekali. Padahal enggak juga. Kayak mamanya saya dengan Mas Bobi. Mas Bobi akrab dengan saya. Mas Bobi punya istri namanya Mbak Kia. Kan kalau Mas Bobi itu mamanya dengan keseharian itu mamanya dengan saya agak manut mamanya. Kan nggak bisa saya nyuruh Mbak Kia juga manut kepada saya, kan nggak perlu ya. Itu kan urusannya Mas Bobi seperti itu. Jadi itu harus difikirkan sejak dini. Kalau seorang itu betul-betul beliau menyembah Allah Ta'ala, pasti tahu bahwa yang dihadapi ini adalah milik Allah semua. Jadi kalau milik Allah kita harus terbuka. Ya. Dan apa yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Makanya
La haula wala quwata illa billah itu harus difahami betul ya, tidak ada daya dan kekuatan yang terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi momennya seorang bisa pacaran itu atas izin Allah. Seorang bisa ta'aruf itu atas izin Allah. Seorang bisa menikah itu atas izin Allah. Walaupun nanti bisa pisah atau rukun itu Allah nanti yang memberikan izin. Jadi mudah-mudahan ini harus kita pahami. Yang ada di depan kita, milik kita, tidak sepenuhnya milik kita. Itu milik Allah. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih tenang, lebih sabar, tidak merasa memiliki, tapi cukup menjaga. Cukup menjaga. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Baik pemirsa, selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, Kaulah Segalanya. Kita persilakan kepada Ustadz Abai Gifran, silakan. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini kita semua ada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah di mana nikmat iman adalah nikmat yang paling agung di antara yang lainnya. Oleh karenanya hari ini tema yang akan kita angkat adalah kaulah segalanya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Ini bermakna bahwa tidak ada lain yang perlu kita sembah, yang perlu kita taati, yang perlu kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-A'raf, innalladzina taqaw wa idza massahum ta'ifatum minasyaitan tadzakkaru. Apabila seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Rasa waswas yang diberikan oleh syaitan, tadzakkaru, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Setan ini adalah menjadi satu makhluk yang terus bagaimana caranya agar keimanan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya saat ini, tapi di zaman dulu kala pun ketika Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, saatnya pun Nabi Adam digoda dengan setan, maka akhirnya pun Nabi Adam dilempar oleh Allah ke muka bumi ini. Nabi Adam saja digoda. Sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terus memberikan peringatan kepada Nabi Adam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, tadzakaru, ketika kita digoda oleh setan, digoda dengan bisikan-bisikannya, tadzakaru, maka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu pun Nabi Adam mengingat Allah dengan kalimat Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam saat dimana memohon kepada Allah, maka Allah pun mengampunkan daripada dosa-dosa Nabi Adam. Oleh karenanya kita harus menjaga iman kita. Di antaranya adalah apa? Salah satunya harus menjaga iman, harus menjaga Islam, dan yang terpenting jalankan kehidupan dengan ihsan. Apa ihsan? Merasa diawasi oleh Allah. Kita berbuat dilihat Allah. Kita melakukan sesuatu dilihat Allah. Jangan kita segalanya melakukan ini tanpa merasa diawasi oleh Allah. Betul-betul? Betul. Betul Bang Bobi? Betul, insya Nah Allah. jangan, karena banyak orang yang berjalan mereka dengan kesombongan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya Bang? Mana ya? Tadi Jangan ada. sampai dengan kesombongan. Karena sifat sombong yang ada ini adalah sifat setan. Banyak orang yang mereka ketika diajak kebaikan nggak mau. Mereka punya kebenaran menurut pikirannya sendiri. Sehingga adalah apa? Orang yang menganggap bahwa dirinya paling bisa, dirinya paling benar, dirinya merasa paling sempurna, dia akan menyepelekan orang lain. Oleh karenanya, ayo
bangun rasa ketauhidan kita, rasa keimanan kita, rasa jiwa kita untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah ada dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dalam situasi apapun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abe, silakan duduk dulu. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, aku mau tanya sedikit seputar tema kita pagi hari ini sama Pak Ustadz Tanu. Pak Ustadz, kalau kita berbicara masalah orang yang posesif, ya, orang yang posesif. Saya pernah punya teman, secara keagamaan terlihatnya bagus, secara keimanan, secara bergaul, tapi dia posesif sama pasangannya. Dia posesif. Itu ketika dia periksa, katanya ada permasalahan secara psikis. Nah ini gimana Pak Ustadz, hubungannya antara keimanan dengan psikis ini? Apakah memang saling berhubungan atau gimana? Keimanan itu akan mengisi otak dan hati kita sebenarnya. Jadi kalau secara duniawi kelihatannya ibadahnya bagus ya, itu kan duniawi aja secara fisik. Tapi kan otak sama hati kan belum terisi. Jadi kalau belum terisi itu ya kelihatannya sholat, kelihatannya ibadahnya kelihatan bagus, nggak taunya di rumah itu mukulin istrinya, mamanya. Itu supaya samar aja bisa kali ya? Bukan samar kalau saya, memang nggak terisi kalau saya. Kalau kita bilang samar kesannya kita yang suuzon, enggak. Oh iya benar. Enggak. Kita enggak ke ranah itu, tapi kita ke ranah ilmu pengetahuannya aja gitu loh, bahwa kalau dia masih seperti itu belum keisi imannya, ketauhidannya, akhlaknya, akidah, syariatnya itu kayak belum terisi benar gitu loh. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran bahwa menjalankan sholat itu memang harus dijaga. Tidak cuma dijaga sholatnya, tapi arti sholat itu adalah jangan sampai kita berbuat mungkar. Jangan sampailah mamanya ya. Betul, Pak Ustadz.